sistem jaringan. Kita absen dulu. Ahmad Nurodi. Hadir Pak. Ahmad Rofi. Akmal Fikri. Pak. Amelia. Hadir Pak. Anggarjana. Hadir Pak. Ardiansa Nugraha. Hadir Pak. Bambang Wahyudi. Hadir Pak. Danu Yahya. Hadir. Dea Amelia. Hadir Pak. Dita Febrianti. Hadir Pak. Fadli Noval. Faris Hikmatiar. Hilman Awali. Hadir Pak. Kalisa. Hadir Pak. Maulana Yudhistira. Hadir Pak. Muhammad Ramdan. Muhammad Syafri. Najwa Adila. Novi Saudia. Hadir Pak. Raffi Ardiansa. Iko Samsuri. Rio Samsuri. Hadir. Rizky Dimas Yanto. Siti Horizon. Vilas Bayu. Hadir Pak. Ujang Mardiansa. Zeki Muhammad Aziz. Ya, suap foto dulu ya. Silahkan dibuka kameranya semua. Jelas masih di musola? Jelas? Iya Pak. Nggak kenapa-napa di musola? Aman? Aman Pak. Ya, dibuka kamera semua. Menghadap ke kamera, wajah dan pakaiannya disorot ya. Oke, tahan. Yang masih setengah wajahnya ke arah ke tengah ini ya, biar kelihatan semua ya. Oke, cukup, silakan ditutup semua kameranya. Materi akan dapat segera sampaikan, jadi silakan semua. Iya, mapel administrasi sistem jaringan, materi sistem operasi jaringan. Kalau kemarin kita bicara tentang perangkat, sekarang kita masuk ke sistem operasi jaringan. Apa sih sistem operasi itu? Coba jelas apa yang dimaksud dengan sistem operasi menurut jelas, silakan. Ya jelas, apa itu sistem operasi? Penghubungan
penghubung antar software, Pak. Penghubung antar software. Ada berapa jenis sistem operasi yang kamu tahu? Oke, coba dibantu Dita. Ada berapa jenis sistem operasi yang kamu ketahui? Oh, Dita? Iya, Pak. Nah, ada berapa jenis sistem operasi yang kamu ketahui menurut kamu? Ada 4 atau 5 ya? Coba disebutkan limanya. Minimal 3 deh dari 5 yang kamu ketahui. Eh, sistem operasi Windows, Ya, sistem operasi Linux, ya. sama atau lupa, Pak. Berarti 2 dong, bukan 5. Sama apa ya? Apa dong? Nggak tahu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Cukup. Ya, sistem operasi itu adalah sebuah software utama yang dibuat oleh pengembang software yang dimana termuat beberapa macam aplikasi atau software aplikasi. Jadi Windows ini adalah software utama yang dapat menjalankan atau menghidupkan, mengaktifkan, mengadministrasi perangkat komputer atau PC. Ya, jadi sistem operasi itu adalah sebuah software utama yang terisi aplikasi atau software aplikasi yang dapat menjalankan komputer atau laptop. Tadi sudah disebutkan contohnya ada Windows dan Linux. Ya, itu adalah macam-macam dari sistem operasi. Yang Bapak maksud tadi adalah jenisnya dari masing-masing yang disebutkan oleh Dita tadi. Kalau di Windows itu contohnya ada Windows XP, ada Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Kalau di Linux ada Red Hat, ada Ubuntu, ada Fedora, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu. Pak, kalau misalkan di handphone itu bisa dibilang sistem operasi juga nggak? Ya, kalau di handphone kalian sistem operasinya adalah Android. Jadi yang dapat menjalankan berbagai macam aplikasi yang ada di perangkat kamu. Itulah sistem operasi namanya. Nah, sekarang di sini sistem operasi jaringan. Berarti sistem operasi yang khusus digunakan untuk jaringan. Seperti itu. Ya. Nah, kalau di Windows kita bisa mengenal dengan Windows Server untuk operasi jaringan. Kalau di Linux banyak, ya, ada Ubuntu, ada SUSE. Nanti kita pelajari. Oke, di screenshot supaya Bapak jelaskan ya. Sistem operasi jaringan menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Yang ketiga, menyediakan layanan. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Yang pertama, menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Nah, ini jadi si sistem operasi ini dapat menghubungkan atau mengatur
jumlah komputer yang masuk atau yang ada. Misalkan satu lab itu ada 10 komputer, nah berarti si sistem operasi ini mengatur ya dari 10 komputer ini bisa saling berhubung. Kemudian yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Nah, sumber daya jaringan artinya adalah sumber daya yang kita dapat dari ISP jaringan, contohnya Telkom dengan produk IndiHome-nya. Ya, misalkan kita eh, pakai paket yang 20 giga, pakai paket yang 30 giga bandwidthnya. Nah, jadi 30 ini kita bagi sampai ke 10 komputer, gimana caranya gitu. Kita atur bandwidthnya sehingga masing-masing komputer itu bisa terkoneksi dan bisa berinternet sebut selancar di dunia maya. Seperti itu. Jadi dari ISP itu dari 30 giga itu kita bagi-bagi di ke 10 komputer contohnya. Kemudian menyediakan layanan. Ya, menyediakan layanan di sini berarti jika ada permasalahan dalam berselancar atau berinternet, ya nanti ya disediakan sebuah layanan. Biasanya di sini eh, paket berapa yang kamu pakai? Kalau misalkan di apa di warnet ya. Tuh. Kemudian yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Nah, keamanan jaringan ini bisa dikatakan security system ya kalau di sistem operasi jaringan. Kenapa sih butuh sistem keamanan di sistem operasi jaringan ini? Ya, karena agar tidak terjadinya pencurian data yang pertama, ya oleh hacker atau hacking, itu yang utama. Kemudian mencegah terjadinya user masuk selain user yang sudah dibuat akunnya oleh administrator, sehingga komputer kita atau komputer server tidak mudah diambil atau dicuri datanya. Seperti itu. Yang paling sering biasanya itu adalah pencurian data. Jadi akun atau user dari klien yang ada di sebuah jaringan tersebut diretas, ya, kemudian datanya diambil atas nama user tersebut. Kalau tidak ada sistem keamanan jaringan, ya semuanya akan terambil, gitu. Kemudian sistem operasi oleh jaringan client server yang umum digunakan, contohnya kalau di Windows ada Windows NT Server Family, Windows Server 2000 dan 2003, Novel, Network, dan Unix Linux. Ya, kalau di Windows itu sampai di Windows 2000 dan 2003. Novel, Network, dan Unix Linux ini adalah sistem operasi jaringan selain dari Windows. Kemudian Windows 98, Windows 2000 Profesional, Windows XP Profesional, Windows NT Workstation tidak digunakan oleh server, tapi digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan, seperti dapat mengakses file dan printer. Nah, jadi yang ketiga ini, poin ketiga, itu tidak disarankan digunakan untuk server, ya. Tapi di Windows yang ini, yang ketiga ini lebih untuk mengaktifkan atau meremote perangkat keras dari jauh. Contohnya mengakses printer atau mengakses file. Kemudian bisa juga menghidupkan perangkat seperti scanner dan fokus. Jadi menggunakan Windows 98 2000 XP yang ada di poin ketiga ini. Oke, screenshot jangan lupa. Unix. Nah, Unix ini sistem operasi ya, salah satu sistem operasi jaringan. Katakanlah ini yang terlama sebelum ada Windows dan Linux. Unix ini unik sesuai dengan namanya. Jadi
pengoperasiannya sedikit lebih rumit ketimbang sistem operasi yang lain yang kalian ketahui, karena hampir semuanya itu mereka menggunakan teks dalam mengoperasikannya. Oke, di sini di bawah ini ada penjelasannya. Multi user dan multitasking operation system dibuat di Bell Laboratory awal tahun 1970-an. Tidak user friendly. Dapat menangani pemrosesan besar. Trademark dari Unix sekarang dipegang oleh The Open Group. Oke, gue jelaskan sedikit. Multi user dan multitasking operating system. Jadi ini bisa diakses dari lebih satu user atau satu akun, dan dia bisa multitasking. Dia bisa serba serba bisa mengerjakan sesuatu. Ya. Kemudian dia dibuat oleh Bell Laboratories ya awal tahun 70-an. Di Bell Laboratories ini dia adalah awal pengembang dari Unix pada tahun 70-an. Yang ketiga adalah tidak user friendly. Apa sih user friendly itu? User friendly itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak nyaman lah kita menggunakannya. Tidak user friendly itu. Jadi bisa dikatakan ribet bahasanya. Yang tadi Bapak sampaikan sebelum Bapak menjelaskan ini. Dia itu hampir semuanya menggunakan teks. Kamu mau ngeprint aja pakai teks gitu. Sebagai eh, penggeraknya gitu. Kalau di Windows kan tinggal klik icon print, kemudian atur dapat print, kemudian cetak. Nah kalau di Unix ini enggak, dia harus menggunakan source code, ya menggunakan coding dari si Unix ini, sehingga si Unix bisa ngeprint. Itu baru ngeprint ya, belum kalau kamu itu untuk menulis surat ya, kemudian untuk mengirim surat elektronik atau scanning itu lebih rumit lagi gitu kodenya itu ya. Dapat menangani pemrosesan yang besar sekaligus menyediakan layanan internet seperti web server, FTP server, penyimpanan management dan lain sebagainya. Nah, memang Unix ini lebih ke komunikasi, ya, layanan komunikasi internet. Di situ ada FTP server, terminal emulation atau telnet, akses database, network file system atau NFS. Mengizinkan klien dengan sistem operasi yang berbeda untuk mengakses file yang disimpan di komputer yang menggunakan sistem operasi Unix. Selama komputer user menggunakan Unix, dimanapun berada dia bisa mengaksesnya. Ini kebalikan dari poin ketiga tadi yang tidak user friendly. Kalau yang poin ketiga tidak user friendly karena proses pengoperasiannya susah atau tidak mengenakan, ribet ya. Tapi nilai positifnya adalah si Unix ini lebih cepat dalam pemrosesan, khususnya ke jaringan. Mau jaringan komunikasi, mau jaringan data, ya, transport data itu lebih cepat di Unix ketimbang di Windows. Seperti itu. Kemudian terakhir ada trademark dari Unix sekarang dipegang oleh The Open Group. Jadi sekarang bukan lagi punya si Bell Laboratories. Ya, ini sih hanya info sekilas. Sekarang kita masuk ke Linux. Nah, Linux ini sebenarnya adalah turunan dari Unix yang bersifat freeware ya, dan powerful operating system. Kalau turunan dari Unix berarti mirip dong. Memang mirip, karena Linux itu awalnya rilis itu adalah basisnya teks, ya, bukan GUI, tapi teks. Kalau Windows kan GUI ya, graphic user interface. Kalau ini enggak. Dia sifatnya itu adalah freeware atau gratis, tidak berbayar, karena dia bisa dikembangkan oleh siapapun, termasuk kalian. Kalau kalian
senang dengan Linux. Saya bisa kembangkan itu. Powerful operating system. Kenapa dibilang powerful? Karena yang sifat freeware ini, jadi kalian bisa modifikasi sistem operasinya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kalian bisa menambahkan, bisa mengurangi, bisa mengedit dan lain sebagainya, sehingga sistem operasi ini bisa lebih powerful sesuai dengan kehendak kalian. Beda sama Windows yang dia closed source ya, yang dia tuh eh, tidak bisa dikembangkan oleh sembarang orang karena dia sifatnya berbayar. Tapi kalau misalkan Linux dia bisa dikembangkan. Linux dapat digunakan sebagai sistem operasi server dan klien. Ya, dia bisa sebagai server, bisa sebagai klien. Kalau misalkan server, otomatis dia harus membutuhkan yang pertama adalah bandwidth yang besar dari ISP, kemudian sistem keamanan jaringannya harus bagus. Satu lagi PC juga harus kuat kalau di server, karena kalau misalkan komputer server dengan komputer klien sama, ya nanti pasti akan terjadi jomplang karena permintaan dari klien itu besar, sehingga harus dibarengi dengan kemampuan hardware atau perangkat komputer yang kuat pula. Seperti itu. Yang ketiga, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP dalam bentuk TCP/IP network software yang mencakup driver untuk Ethernet card dan kemampuan untuk menggunakan seri line Internet Protocol atau SLIP dan point-to-point protokol atau Triple P, menyediakan akses ke jaringan melalui modem. Nah, memiliki implementasi lengkap dari arsitektur TCP/IP. TCP/IP itu yang dia khusus untuk menghubungkan ke jaringan. Jadi memang si Linux ini sekali lagi adalah turunan dari Unix. Jadi nilai positif dari Unix adalah lebih kuat di jaringannya, baik data maupun komunikasi. Makanya si Linux ini lebih baik ketimbang dari Windows. Kemudian dia juga mencakup driver untuk Ethernet card dan kemampuan untuk menggunakan serial line SLIP protokol. Dia sudah ada driver sendiri untuk Ethernet. Nggak perlu lagi kamu mencari driver-driver di internet. Kemudian dapat mengakses juga point-to-point protokol atau Triple P yang menyediakan akses ke jaringan melalui modem. Tadi ya Triple P yang kita bahas di pelajaran tadi pagi di PAG ya, itu tentang Triple P. Dia sebagai pemecah ya, sebagai pemecah protokol. Nah, jadi dia menyediakan akses ke jaringan melalui modem. Seperti itu. Kemudian sejumlah layanan yang disediakan oleh Linux yang berbasis TCP/IP suite, yaitu yang pertama web server, web proxy, file and print sharing, email, domain name server atau DNS. Web server yaitu Apache, ya ini software untuk web server Apache untuk mengetes atau menguji localhost yang ada di PC kita. Kemudian proxy ini Squid. Nah, aplikasi Squid ini khusus untuk sistem keamanan jaringan ya, untuk untuk menyaring user atau file-file yang dikira membahayakan bagi komputer. Kemudian file and print sharing, kita bisa menggunakan Samba. Samba ini adalah sama seperti Squid, dia salah satu dari aplikasi Linux yang dapat menghubungkan dan meremote perangkat. Di sini contohnya printer, ya. Kemudian email, ada SendMail. Ini memang khusus aplikasi Linux yang berguna untuk berkirim-kirim surel. Kemudian ada DNS atau domain name server, menyediakan mapping antara nama dan IP address dan mendistribusikan informasi tentang jaringan mail server. Contohnya BIN. Ini salah satu aplikasi di Linux untuk mengatur DNS.
itu adalah bin. Jadi dia memapping atau mengatur IP address, alamat IP address di sebuah layanan di Linux menjadi nama yang mudah diingat. Misalkan contohnya kalau di sekolah itu eh, web sekolah kita kan domainnya kan putrapakuan.sch.id, ya kan, putrapakuan.sch.id itu domainannya itu. Nah, kalau kita lihat aslinya IP-nya itu tidak segitu, tidak cuma apa, tidak simpel kita ketikkan itu. Contohnya 192.168.10.2 itu adalah asli dari alamat web sekolah. Tapi karena untuk memudahkan agar user itu dapat mengakses, ya tinggal ketikkan aja smkputrapakuan.ac.id, udah muncul web kita sekolah. Memang user harus mengetik IP yang panjang rumit yang tidak mudah untuk diingat. Salah-salah ketik angkanya, yang muncul bukan SMK Putra Pakuan, bisa jadi malah rumah sakit yang muncul. Nah, si fungsi bin ini untuk itu, jadi memudahkan user mengakses aplikasi-aplikasi yang ada pada Linux tanpa harus mengetikkan IP address-nya di web, di webport lah. Novel Network ya dahulu digunakan sebagai land-based network operasi system. Jadi si Novel Network ini memang tidak terlalu populer seperti saudara-saudara yang lainnya. Karena apa? Karena ini dulu digunakan hanya sebagai LAN base aja. Jadi base-nya dari LAN network. Dia nggak bisa digunakan untuk fungsi-fungsi lain selain ini. Dibuat oleh Novel Incorporation. Novel itu nama orang ya, nama penemunya. Banyak digunakan pada awal sampai pertengahan tahun 90-an. Nah, makanya kalian sudah mungkin tidak mengenal atau mendengar lah sistem operasi Novel, karena memang ini bisa dikatakan software lama, sistem operasi lama. Kemudian konsep pembagian disk space dan printer. Jadi konsep utamanya itu adalah pembagian disk space dan printer. Disk space ini berarti resource dari hard disk, kapasitas hard disk, media penyimpanan, dan printer. Pengembangannya ada 4. Yang pertama adalah file sharing, kedua adalah caching, ketiga adalah network core protocol atau NCP, kemudian yang keempat adalah pelayanan selain file. Oke, file sharing. Layanan modul file pencarian lokasi fisik dilakukan di server. Jadi ketika kalian mencari file, baik itu data ataupun file teks, itu bisa menggunakan metode file sharing ini. Apakah kita mencarinya di komputer tersebut, di server tersebut? Ya tidak, kita bisa menggunakan komputer klien yang sudah disediakan. Komputer klien itu dapat mengakses komputer server dan mengambil atau meminta data dari server. Caching, mengcaching file yang sedang aktif. Jadi setiap file yang muncul atau aplikasi yang kalian buka, dia akan mengcaching, dia akan menangkap file-file yang untuk mengaktifkan program tersebut. Contoh kalau misalkan kalau Novel, karena kalian belum tahu ya, belum lihat, jadi susah baru menerangkannya. Ini Bapak akan pindahkan ke Windows secara sistem ya, bukan secara keseluruhan dari aplikasinya, karena sama-sama sistem operasi. Jadi mengcaching itu artinya mengambil file system dari setiap aplikasi yang kamu buka. Misalkan kamu buka Microsoft Office, ada Word, Excel, dan lain sebagainya.
itu ketika kamu buka pertama kali, itu loadingnya akan terasa sedikit lama. Kemudian kalian close lagi itu si Microsoft Word-nya. Kemudian kalian buka kembali Microsoft Word-nya, itu lebih cepat dari awal kalian buka Microsoft Word tersebut. Terus kalian buka web browser misalkan kayak Google Chrome. Ketika kamu buka pertama kali, itu dia agak berat awalnya. Kalian close. Kemudian kalian buka lagi, akan lebih cepat. Dari mana sih itu? Ini sistem catching ini, sistem menangkap file system yang sudah muncul ketika si aplikasinya di close, tapi file systemnya masih ada di cache. Ketika diminta kembali oleh user untuk membuka Word itu kembali atau web Chrome itu kembali, tinggal dibuka, jadi nggak perlu lagi dipanggil dari file system. Jadi gitu sistemnya. Makanya di novel ini pengembangannya dia bisa meng-catching file yang sedang aktif. Jadi sehingga ketika kita tutup, kemudian kita ingin buka kembali, itu lebih cepat, tidak memerlukan waktu lama. Itu catching. Kemudian Network Core Protocol atau NCP lebih efektif, tidak perlu ada acknowledgement untuk setiap permintaan atau data yang dikirimkan. Ini maksud dengan NCP ini tidak perlu lagi ada pengetahuan untuk setiap permintaan. Dia tinggal minta saja ke server dengan cara mengetikkan source code yang mirip seperti Unix, seperti itu. Kemudian yang terakhir, selain file dan printer seperti web, email, database, TCP/IP, IPX, dan lain sebagainya. Ini adalah proses pengembangan dari novel network. Salah satu sistem operasi jaringan. OS2 ya, 32 bit operating system yang dibuat oleh IBM dan Microsoft, tapi sekarang dikelola hanya untuk IBM saja. Mirip seperti Windows, tapi mempunyai fitur yang dimiliki oleh Linux dan Xenix. Penggunaan akan dihentikan di akhir tahun 2006. IBM menggunakan Linux dan keluarga Windows. Nah, sama seperti tadi di Unix, di novel network, ya ini adalah salah satu sistem operasi yang terbilang usang atau lama, yang sekarang ditinggal oleh pengembangnya karena kalah dengan Linux dan Windows secara penyajian. Sistem 32 bit, dia itu layarnya hitam putih, ya sama seperti ketika kamu mengetikkan CMD atau command prompt di Windows, dia hanya basis teks, makanya dia 32 bit. Nah, itu dulu dikelola oleh IBM dan Microsoft. Terus sekarang dikelola hanya untuk IBM saja. Kemudian sekarang ini dia mirip seperti Windows, tetapi mempunyai fitur yang dimiliki oleh Linux atau Xenix. Mirip seperti Windows itu artinya dia user friendly, artinya mudah untuk dicerna lah, untuk digunakan. Cuma sayangnya penggunaan si OS2 ini dihentikan di akhir tahun 2006 karena sekali lagi kalah pamor atau kalah powerful dengan saudaranya, yaitu Linux dan Windows. Jadi makanya ini hanya buat pengetahuan aja bahwa ada sistem operasi selain Windows dan Linux, yaitu ini satunya OS2 dan yang tadi novel dan web. Windows NT dibuat oleh Microsoft sebagai kelanjutan dari OS2 versi mereka. Kalau tadi kan
OS 2 itu dikembangkan oleh Microsoft dan IBM. Nah sekarang si Windows ini ingin punya sendiri ya versi mereka, yaitu Windows NT. Versi dari varian Windows NT bisa dilihat di bawah ini, ada Windows NT versi 3.51, ada Windows 2000 NT 5.0, Windows 2000 Professional, Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Data Center, Windows Server 2003, dan Windows XP yang terakhir. Ini adalah keluarga dari NT yang dikembangkan oleh Microsoft. Ini murni Microsoft yang buat, yaitu meluncurkan ini. Apakah semua sama? Iya, secara fungsi semua sama. Ya sama-sama software aplikasi, ini software operasi yang berguna untuk mengelola jaringan. Hanya saja di Windows ini yang sudah dikembangkan itu bisa dilihat dari pemakaiannya, servernya mau dipakai buat apa. Contoh, Windows NT 351, Windows 2000 NT 5.0 ini bisa dipakai hampir semua lini dari permintaan user, sebagai database, sebagai data center, sebagai media penyimpanan, sebagai media aplikasi, dan lain sebagainya. Dia sudah include. Kekurangannya pada saat dipakai multitasking atau lebih dari satu fungsi, itu akan terasa lebih berat ketika mengoperasikannya. Kekurangan dari Windows 2000 dan Windows NT 351. Nah sekarang Windows 2000 NT 5.0 ini dipecah kembali menjadi 4 jenis. Ada profesional server, ada advanced server, ada data center server. Jadi agar si Windows 2000 NT ini lebih powerful, makanya dipecah lagi sesuai dengan permintaan atau fungsi dari yang dibutuhkan oleh klien. Contohnya adalah yang pertama Windows 2000 Professional atau Workstation Version. Nah ini lebih ke komputer yang ada dalam sebuah ruangan atau gedung, satu wilayah ya. Contohnya di sekolah kita atau lab kita. Nah itu bisa menggunakan yang professional workstation version. Jadi ini lebih untuk nge-share data, baik komunikasi maupun data file atau data jaringan. Kemudian Windows 2000 Server ini lebih untuk server, ya dia hanya diperuntukkan untuk server. Jadi ketika kita gunakan ini ya kemampuan hanya untuk mengelola server saja, mengelola klien gitu loh. Berapa bandwidth yang masuk, berapa bandwidth yang dibagi, kemudian mengatur security sistemnya, kemudian mengatur file sharingnya ke setiap workstation, ke perangkat-perangkat yang ada di ruangan tersebut. Contohnya kayak untuk mengaktifkan file sharing antar workstation, kemudian untuk mengaktifkan perangkat printer. Jadi nggak perlu lagi kamu bawa flash disk, masukin ke komputer server, buka file di situ, kemudian print di situ. Kamu cukup print dari komputer kamu ya yang sudah di sharing, nanti di printernya akan terprint perintah yang kamu lakukan. Misalkan kamu mau print laporan PKL, kamu nggak perlu datang ke komputer server jamin. Kamu hanya butuh nge-print langsung di PC kamu, otomatis nanti dia akan ke-share ke printer yang ada di server. Kemudian Windows 2000 Advanced Server. Nah ini adalah pengembangan dari server, jadi lebih dikuatkan kembali untuk
pelayanan servernya. Biasanya Windows 2000 Advanced Server ini lebih kuat di hardware-nya atau perangkat kerasnya. Entah dia harddisknya lebih besar, RAM-nya lebih besar ukurannya, kemudian CPU-nya konsumennya lebih kuat dan lain sebagainya. Jadi untuk menambah kinerja dari si server. Kemudian yang keempat adalah Windows 2000 Data Center Server. Nah ini lebih ke data center. Jadi server yang perangkat PC-nya itu lebih diutamakan hard disk-nya atau source dari media penyimpanannya, itu hard disk. Biasanya Windows 2000 Data Center ini digunakan di perusahaan atau di perbankan untuk menyimpan data nasabah atau di perbankan, kalau di kantor atau perusahaan untuk menyimpan data-data keuangan, data-data karyawan, gaji karyawan, jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Makanya membutuhkan resource hard disk atau media penyimpanan lebih besar. Apakah Windows Advanced Server bisa seperti itu? Ya bisa. Cuma tetap fungsi dari Advanced Server dengan data center itu berbeda. Kalau khusus untuk data center ya gunakan yang data center server. Rasanya pada saat kalian nanti menggunakannya itu lebih terasa. Kalau sekarang dijelaskan ya agak susah. Yang jelas Windows 2000 NT 5.0 ini, versi 5.0 ini dibagi menjadi 4 bagian sesuai dengan apa sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan permintaan dari klien itu. Seperti itu. Kemudian Windows Server 2003 yang terakhir adalah Windows XP. Nah, Windows 2003 dan Windows XP ini sebenarnya mirip-mirip. Kenapa dibilang mirip? Karena dia ini bisa bekerja di PC biasa, bukan untuk server. Yang lebih ringan ketimbang saudaranya di Windows 2000. Lebih ringan. Tapi minusnya lebih rentan diserang oleh hacker. Itu ya sekilas tentang Windows NT. Fungsi administrasi jaringan komputer. Perlu adanya sebuah pengaturan orang yang mengatur disebut sistem admin atau administrator. Nah ini intinya harus ada adminnya. Kecuali sistem komputer kamu bekerja dengan otomatisasi tanpa perlu adanya admin. Apakah bisa? Bisa, tapi kalau sistem otomatisasi itu ketika nanti ada serangan hacker, ada permintaan dari klien untuk memberikan file yang jumlah filenya itu tidak tersetting di automatiknya, maka klien tidak akan bisa meminta. Tapi kalau adminnya masih manusia, ya dia bisa melakukan berapapun yang diminta oleh klien. Tetap harus ada operatornya atau administratornya, yaitu admin sistem di jaringan komputer atau sistem administrator. Administrator sistem Linux adalah orang yang memiliki root access dengan nama lain dalam sistem adalah super user. Root itu berarti ini ya, user tertinggi ya, atau kelasnya administrator. Atau dengan nama lain sebagai sistem super user. Nah, dia yang dapat mengelola user-user yang ada di klien. Yang dilakukan oleh administrator adalah 5 hal. Yang pertama, membuat dan memelihara user account, backup dan restore file, memonitoring dan mengontrol propagasi sistem,
mengkonfigurasi sistem keamanan dan menggunakan program bantu untuk memonitor keamanan, membuat dan memelihara user account. Di sini adalah kalian memantau, ya, memantau klien, bukan memantau klien orangnya ya, tapi memantau komputernya, PC-nya gitu. Apakah ada masalah gitu, seperti lambatkah proses processing penggunaan dari Windowsnya, atau lambat koneksinya, atau bahkan sama sekali tidak nyambung ke internet. Itu tugas admin ngecek. Biasanya tinggal lihat aja di switchnya atau di hubnya, kalau misalkan dia tombol yang ada di switch workstation itu mati, misalkan yang mati itu adalah komputer 2 atau LAN 2, ya berarti ada komputer di PC 2 yang perlu kamu cek. Biasanya kalau misalkan mati itu akibatnya kendor karena penggunaan. Biasanya user itu kan kalau menggunakan komputer kadang-kadang suka, kalau CPU di atas suka senggol-senggol, copot kabelnya, atau kalau misalkan di PC-nya ada di bawah kesenggol kaki nggak sengaja, kendor lepas. Biasanya itu yang paling umum sih ya, karena ulah usernya, biasanya kebiasaan usernya. Itu yang pertama. Itu yang kedua adalah putus di tengah. Biasanya ketika si kabel LAN-nya itu terbentang, itu injak-injak, nah jadi gitu. Dan banyak lagi, itu hanya contohnya aja. Kemudian backup dan restore file. Nah, tugas dari admin juga harus membackup dan merestore. Jadi tiap setiap penggunaan komputer server klien itu pasti ada waktunya, biasanya itu sebulan sekali, paling cepat seminggu sekali. Jadi membackup semua aktivitas yang ada pada server tersebut bersama kliennya, kemudian menyimpannya. Ketika dibutuhkan, tinggal dipanggil lagi aja dengan cara restore. Tanggal berapa itu kita terakhir membackupnya, kita panggil dengan fasilitas restore. Seperti itu. Karena apa sih gunanya ini? Karena ketika kita nggak pernah tahu penggunaan komputer atau penggunaan PC itu apakah selalu berjalan dengan mulus atau berjalan dengan baik atau normal. Ketika di tengah jalan, misalkan server terserang oleh virus atau hacker, yang sehingga semua file sistem yang ada di server down, tidak bisa digunakan, tidak aktif. Nah, inilah fungsi dari backup restore. Tinggal kita panggil aja, terakhir kita pakai kapan, atau terakhir kita backup kapan, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Tinggal kita pilih, kemudian kita restore. Nanti otomatis file yang ada dalam server tersebut dikembalikan kembali di server, sehingga klien-klien dapat memanggil atau meminta file yang sudah disimpan di server. Memonitoring dan mengontrol performansi sistem. Nah, jadi mengontrol performa sistem ini mirip seperti yang pertama. Kalau yang pertama itu membuat dan memelihara, kalau yang ketiga ini memonitoring dan mengontrol performasi, ngecek setiap komputer itu apakah ada penurunan kinerja, ada penurunan prosesan. Nah, itu yang harus dicek. Yang keempat, mengkonfigurasi sistem keamanan. Nah, ini yang tadi di awal-awal penjelasan. Jadi ada sistem keamanan jaringan agar si server tersebut tidak diserang oleh virus yang dapat menghilangkan file dari klien. Serang apa itu nggak cuma karena virus, juga karena filenya rusak atau korup atau tidak sempurna pada saat proses transfernya. Yang ketiga adalah serangan dari hacker. Ketika hacker masuk menggunakan salah satu user account dari klien, kemudian dia mengambil data penting yang ada di server, kemudian data penting tersebut dihilangkan atau diberi virus sehingga tidak bisa diakses kembali atau rusak lagi.
IP oleh si hacker tersebut. Makanya harus mengkonfigurasi sistem keamanan dengan baik. Ini yang kelima adalah menggunakan program bantu untuk memonitoring keamanan, seperti adalah antivirus untuk membantu. Yang diatur dalam jaringan adalah IP address pengguna, layanan, dan bandwidth. Nah ini yang diatur oleh si admin. Yang pertama adalah IP address. Kemudian IP address pada setiap komputer klien yang ada di sebuah tempat, ya, atau ruangan atau laboratorium, ya. Apakah dia di HCP atau di HCP berarti tidak diberikan langsung IP, tapi diberikan oleh si server sehingga bisa langsung mengakses internet. Kemudian yang kedua pengguna atau user sumber daya, file dan lain sebagainya, ya. Nah ini juga diatur oleh si admin. Kemudian layanan email, web, dan FTP. Kemudian bandwidth, konten internet atau proxy. Bandwidth itu yang tadi saya bilang diberikan oleh si ISP atau penyedia layanan. Yang bisa berapa giga gitu kan, itu diatur oleh si admin. Kemudian konten internet ini lebih ke proxy. Proxy itu berarti keamanan, ya. Jadi sehingga file atau data yang masuk itu tidak bisa langsung dapat diakses dari luar proxy. Ini adalah bagan dari network. Silakan di screenshot. Ini komponen sistem aplikasi dari web, ya. Silakan screenshot. Di sini eh, ada dua bagian. Sebelah kiri ini berarti adalah si klien, si web klien. Sebelah kanan adalah web server. Di tengah-tengahnya adalah firewall. Apa sih kalau tembok? Ya, benar, tembok yang dapat memisahkan antara klien dengan server. Jadi si klien itu nggak bisa masuk, udah gitu aja. Kalau masukin lewat pintu, jangan lewat tembok. Lewat tembok kan pasti nggak bisa masuk, ya kan? Nah itu, jadi untuk pencegahan dari klien-klien nakal atau klien yang tidak bertanggung jawab. Sini contohnya hacker lah, ya. Jadi di sini ada web klien, ada HTTP request, ya. HTTP request berarti dia meminta suatu dari server. Yang kesini yang panah atas ini adalah masuk, untuk meminta masuknya ke web server. Nah dari web server itu nanti akan dipecah kembali menjadi beberapa app atau aplikasi. Misalkan ingin mengambil data, ada di web app atas. Untuk memonitoring ada di app 2. Untuk sharing data di web app yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah untuk sharing perangkat keras, contohnya perintah. Dia harus melewati web server dulu agar diolah. Nah, sebelum masuk web server, ini ada firewall. Nah, firewall di sini adalah keamanan pertama yang dilewati. Kalau si web client ini sesuai dengan data yang ada di web server, ID-nya, maka web client dapat masuk dan mengakses, ya. Ini adalah database-nya. DB ini database, ya.
Database ini contohnya ada dua, SQL database dan database connection. Kalau SQL database itu berarti murni dia database yang ada dari web server, seperti file, teks, video dan lain sebagainya ada di sini. Yang berikutnya kedua adalah database connection. Database connection ini adalah database yang khusus untuk mengkoneksikan agar si SQL database ini dapat diproses untuk diberikan kembali ke web client. Setelah diproses, nanti datanya akan dikirim melalui HTTP reply atau pengembalian, yang atas meminta, yang bawah memberikan. Tapi harus melalui firewall ini. Jika ID web client tidak sesuai dengan data yang di website, maka firewallnya tertutup atau pintu dikunci. Tapi jika web clientnya itu terdaftar di web server ID-nya, maka pintunya dibuka sehingga web client dapat mengakses semua menu atau fasilitas yang ada di web komponen sistem aplikasi. Planning the network, ya berarti perencanaan di jaringan. Deciding what kind of network you need, ya berarti di sini apa yang kalian membutuhkan di rencana pengembangan network ini atau pemasangan jaringan ini. Pertanyaan sebelum membuat jaringan ada tiga di sini. Layanan apa yang Anda inginkan? Kemudian apakah jaringan Anda dibuat sendiri dari Linux? Atau apa perangkat printer, scanner dan lain sebagainya yang kita sharing menggunakan kabel. Dari tiga pertanyaan ini kita bisa mengolah apa layanan yang akan kita buat di sistem jaringan. Topologi sudah dipelajari di berbagai macam mapel Bapak ya. Di TLG ada, di administrasi sistem jaringan ada, di infrastruktur juga ada. Jadi kuatin gitu topologi ini. Kalau di sini contohnya topologi start di depan. Di situ ada hub untuk menghubungkan workstation ke printer sebelah kiri. Jadi setiap workstation yang ada di hub itu dapat mengakses satu printer yang ada di server contohnya dengan metode parser. Topologi bus ya, di sini ada 4 workstation, kemudian di atas ada satu printer menggunakan kabel koaksial dalam transmisi datanya. Topologi ring ya, ini topologi ring berarti berputar seperti seolah-olah berputar. Di situ ada 2 switch yang menghubungkan 4 komputer di tengah dan 2 komputer di belakang. Perencanaan sistem jaringan komputer ada 4 jenis jaringan: merencanakan mengimplementasikan sistem keamanan, merencanakan sistem kebaikan, reparasi, pendataan hal-hal yang dilakukan terhadap sistem. Itu perencanaan sistem jaringan komputer. Oke, cukup pemaparan Bapak di mapel ini. Silahkan kalian screenshot tugas yang mau berikan. Tugas yang mau berikan itu ada 10 soal ya, makanya kalian screenshot dulu ini untuk masuk ke soal nomor 6 sampai 10. Silahkan di screenshot. Oke, ini soal ke-6 dan 10. Kalau sudah, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan arahan Bapak yang di bawah itu. Seperti biasa di foto, tugasnya lo kirim ke Bapak itu pukul 11.30 ya, sebelum masuk ke mapel yang ketiga.
Oke, demikian pemaparan dari Bapak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti kita masuk lagi pukul 11.30. Oke, silahkan kalian live dulu. Nanti kita ketemu lagi di 11.30. Kita tutup pertemuan di materi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.